彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到。又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Raungan mengoceh yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema tak henti-hentinya di atas langit kota Tianbei seperti guntur, menyebabkan seluruh kota menjadi sesaat tenang. Banyak tatapan yang samar-samar membawa sebagian syok ditembak ke arah asal suara itu. Raungan itu secara alami telah mencapai panggung batu langit. Segera, semua orang memancarkan ombak setelah gelombang seruan. Tatapan mereka mengikuti arah suara itu berasal sebelum akhirnya berhenti di atas keluarga klan Hong. Ini sebenarnya Hong Tianxiao. Mata Xiao Yan menjadi dingin ketika dia melihat tindakan Chen Yun. Sadar akan lonjakan tiba-tiba dalam niat membunuh dalam hati Xiao Yan, tubuh Earth Demon Puppet tiba-tiba mengeluarkan cahaya berwarna perak yang mencolok. Kecepatan menyerangnya tiba-tiba meningkat karena kedua tangannya seperti palu yang dengan keras menabrak Chen Yun, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Chen Yun juga sedikit berubah setelah merasakan peningkatan mendadak dalam kecepatan bumi setan wayang. Dia buru-buru mengarahkan semua douki di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, tubuhnya gemetar setiap kali bertabrakan dengan Earth Demon wayang. Perasaan mati rasa sedang ditularkan dari lengannya. Sialan. Hanya apa boneka ini dibuat? Kekuatan fisiknya benar-benar menakutkan. Hati Chen Yun tanpa sadar merasakan beberapa kejutan saat dia merasakan rasa sakit yang ditularkan dari lengannya. Xiao Yan, cepat pergi. Jangan tunda lagi. Akan terlambat jika kamu menunda lebih lama. Sosok cahaya yang bergegas berhenti saat mendengar teriakan Chen Yun, mengungkapkan seorang pria tua berpakaian merah, berwajah kuning. Dia merajut alisnya dan menatap Earth Demon wayang yang mengganggu Chen Yun. Kesendirian juga muncul di matanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Chen Yun sedang ditekan dan dikalahkan oleh boneka. Apa yang sedang kamu cari? Boneka ini adalah sesuatu milik bocah itu. Setelah kamu menahannya, boneka itu akan berhenti secara alami. Cepat menyerang. Jangan biarkan bocah itu kabur. Jika tidak, anggota klan Hong kamu akan mati tanpa alasan. Chen Yun dengan marah berteriak sementara Hong Tianxiao dikejutkan oleh Earth Demon wayang. Ci. Sosok cahaya yang membebani Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Tatapan Hong Tianxiao ragu sejenak sebelum dia mengeluarkan raungan marah. Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungan kejam Hong Tianxiao. Dia benar-benar mendengar terlalu banyak ancaman serupa. Namun, tidak ada yang berhasil mewujudkannya bahkan sampai hari ini. Hong Tianxiao baru saja berbalik ketika tatapan jahat Xiao Yan tiba-tiba melesat ke arah Chen Yun. Sudut mulutnya diangkat ke busur gelap dan dingin ketika segel tangannya tiba-tiba terbang. Douk yang kuat dengan cepat diaglomerasi. Jantung Chen Yun tiba-tiba tenggelam ketika dia merasakan tindakan Xiao Yan. Xiao Yan berteriak dengan marah di dalam hatinya. Segel tangan itu diayunkan dengan cara yang seperti kilat, dan menyerang titik fatal di punggung Chen Yun. Wajah Chen Yun menjadi sangat jelek saat dia merasakan serangan yang datang dari belakangnya. Chen Yun akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama setelah mengalami pukulan berat ini. Segar darah merah segar keluar. Tubuhnya mengusap tanah, membentuk bekas luka yang panjangnya puluhan meter. Xiao Yan memegang cincin penyimpanan dan tertawa terbahak-bahak. Chen Yun dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari jarinya. Kedua matanya merah darah saat giginya menggigit ujung lidahnya. Beberapa darah sariawan diludahkan.
Darah memiliki cahaya petir samar yang tersisa di dalamnya. Dengan pandangan jahat pada Xiao Yan, dia melambaikan tangannya dan cahaya esensi cahaya darah dibagi menjadi dua. Xiao Yan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Chen Yun. Tatapannya berhenti sejenak pada anggota klan Han. Secercah cahaya tiba-tiba menyala di langit biru tanpa awan dengan cara yang sangat cepat. Mata sosok itu menyapu langit jauh sebelum melirik ke belakangnya. Baru kemudian sosok itu melambat dan bergumam, dengan melepaskan kemampuan sayap tulang hingga batasnya, kemungkinan bahkan Hong Tianxiao tidak akan dapat mengejar ketinggalan. Selain itu, Chen Yun telah terluka oleh pertempuran iblis bumi dan aku. Paling tidak, dia tidak akan bisa mengejar dalam waktu singkat. Jadi, dia tidak perlu terlalu takut. Selama orang tua itu mengejarnya sendirian, dia akan membiarkan dia mencoba kekuatan dari pertempuran setan bumi. Sosok Xiao Yan sekali lagi melambat ketika pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah yang jauh dari Tianbei City. Namun, tidak seorang pun muncul bahkan setelah beberapa saat. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Orang tua ini memang berhati-hati. Dia mampu mempertahankan disposisi rasionalnya meskipun sangat marah. Tampaknya orang tua ini memang memiliki pengalaman tempur yang hebat. Dentang! Riak yang tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari storage ring saat mereka bertabrakan. Akhirnya, riak itu dengan keras menabrak dinding gunung. Untuk sesaat, gua gunung bergetar ketika garis retak seukuran tinju mulai muncul. Xiao Yan mengabaikan perubahan di gua saat pandangannya menatap tegas pada cincin penyimpanan yang gemetar. Kekuatan spiritual melonjak tanpa henti. Akhirnya, gelombang demi gelombang menyerang jejak spiritual di dalam storage ring. Jejak spiritual yang ditempatkan oleh elit Dou Zong memang sangat kuat. Terlepas dari apa yang terjadi, bagaimanapun, itu hanya sebuah jejak. Jika pemilik sebenarnya berada di dekat tempat ini, dia akan setidaknya bisa mengendalikannya dari jarak jauh. Namun, Chen Yun saat ini sedang bergegas untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Di mana dia akan menemukan waktu untuk peduli tentang perubahan jejak spiritual ini. Serangan tak henti-hentinya kekuatan spiritual berlanjut selama beberapa menit sebelum sedikit suara retak akhirnya muncul di gua. Joy langsung melonjak ke mata Xiao Yan ketika dia mendengar suara ini. Chen Yun, yang duduk bersila di Skystone Stage di Tianbei City, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat ketika jejak spiritualnya rusak. Sebagian besar orang sudah meninggalkan Skystone Stage saat ini. Setelah semua orang bisa melihat bahwa itu Hong Tianxiao dan Chen Yun sangat marah saat ini. Tidak ada yang bisa mengetahui apakah mereka akan secara tidak sengaja terlibat di bawah kemarahan dua orang tua ini. Apa yang kamu raih bukannya memulihkan diri dengan cepat? Hong Tianxiao yang melindungi Chen Yun di sampingnya mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam ketika dia melihat Chen Yun bertindak dengan cara ini. Jejak spiritual di storage cincin aku telah rusak oleh bajingan kecil itu. Chen Yun menggertakkan giginya dan menjawab. Hong Tianxiao terkejut setelah mendengar ini. Wajahnya segera berubah sedikit saat dia berkata, bocah itu hanya memiliki kekuatan Dou Huang. Bagaimana dia bisa mematahkan jejak spiritual kamu? Meskipun boneka itu kuat, jelas tidak memiliki kekuatan spiritual apapun. Aku tidak tahu. Chen Yun menggelengkan kepalanya dengan wajah suram. Dia berkata dengan suara lantang, setelah aku sepenuhnya sembuh, kami akan pergi bersama. Bocah itu memiliki Blood Lightning Seal yang aku tanam di tubuhnya. Dia tidak bisa melarikan diri. Tempat yang muncul di depan Xiao Yan adalah dunia petir. Jumlah petir yang tak terbayangkan datang menghancurkan dari langit kosong seperti air terjun. Mereka membawa bang yang menggetarkan jiwa bersama dengan Heaven S Mig yang kaya. Menyebarkan. Dengan ketukan jarinya di langit yang kosong, kekuatan spiritual yang kuat terwujud di mana jarinya menekan, meletus dengan cara yang tak henti-hentinya. Jumlah kilat yang tak terhitung jumlahnya, yang datang bergegas, segera hancur dimanapun kekuatan spiritual bergerak. Petir berubah menjadi bintik-bintik cahaya berwarna perak, yang meresap ke langit, sebelum perlahan berubah menjadi tidak ada apa-apa. Xiao Yan mematahkan kekuatan spiritual yang tersisa dalam gulungan itu dengan jarinya sebelum dia perlahan-lahan menyapu pandangannya. Seluruh tempat dipenuhi dengan warna perak yang mencolok. Di bawah ini adalah danau perak yang sangat besar. Lightning berenang di seluruh danau seperti ular perak, memberinya penampilan kolam listrik.
Tidak ada yang lain di tempat ini selain kolam listrik di bawah ini. Itu juga tidak memiliki informasi yang berkaitan dengan apa yang disebut 3000 petir ilusi tubuh. Tatapan Xiao Yan mengamati ruang ini 1 inci pada suatu waktu sebelum akhirnya berhenti di kolam listrik di bawah. Alisnya terangkat. Setelah merenung sejenak, ia sekali lagi menekan lembut ke dalam kolam listrik. Kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat melonjak dan akhirnya menyapu kolam listrik. Cahaya petir yang tersisa di atas dengan cepat tersebar. Mengikuti hamburan cahaya petir, danau perlahan-lahan menjadi sebening kaca. Mata Xiao Yan terfokus pada kolam listrik, yang telah berubah menjadi jernih. Sesaat kemudian, sedikit riak pelan muncul di permukaannya. Banyak kata terbentuk dari cahaya petir dimanapun riak mencapai. Xiao Yan berdiri tinggi di udara dan melihat ke bawah. Dia secara tidak sengaja dapat dengan jelas membaca kata-kata ini yang dibuat dari kilat. Jai melonjak ke matanya. Dia memusatkan pikirannya saat matanya dengan hati-hati menyapu kata-kata itu, dengan tegas mengingatnya di dalam pikirannya. Tidak banyak kata-kata yang terbentuk dari cahaya petir di permukaan danau. Setelah sekitar 10 menit atau lebih, mereka Xiao Yan telah berkomitmen untuk mengenang mereka. Namun, ketika Xiao Yan mulai mengatur dan melatihnya di dalam hatinya, dia akhirnya merajut alisnya dengan erat sekali lagi. Menurut tebakan Xiao Yan, informasi itu memang terkait dengan metode berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Namun, urutannya benar-benar kacau. Seseorang tidak dapat memperoleh petunjuk sedikit pun dari membacanya. Chen Yun memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam Wind Lightning Pavilion. Dia seharusnya tidak memiliki teknik dou palsu, tapi mengapa aku tidak bisa melihat salah satu metode pelatihan untuk itu? Selain itu, jika aku melihatnya dengan hati-hati, sepertinya aku merasa ada banyak hal yang hilang. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Xiao Yan merenung sejenak sebelum sekali lagi menutup matanya. Dia mulai perlahan mengatur informasi kacau dalam pikirannya. Proses organisasi ini berlangsung selama hampir 1 jam. Pada saat Xiao Yan membuka matanya lagi, keraguan dalam diri mereka sudah menghilang. Ekspresi Xiao Yan langsung menjadi jelek ketika dia mendengar raungan dari luar. Itu tidak terduga bahwa itu orang tua membencinya sedemikian rupa. Dia benar-benar mengikutinya dalam waktu yang singkat. Karena Chen Yun berani mengejar, sepertinya Hong Tianxiao juga telah tiba. Xiao Yan berseru ketika dia mendengar tawa akrab ini. Lebih dari selusin angka ditunda di langit biru. Mereka semua tersebar dan tatapan mereka dengan hati-hati memindai pegunungan di bawah. Ini semua orang yang datang mengejar Xiao Yan. Masing-masing membawa kemarahan dan niat membunuh yang tak tertandingi. Namun, mereka tidak menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan saat ini. Chen Yun, bukankah kamu bilang bocah itu telah dipukul oleh Blood Lightning Sealmu? Kamu seharusnya bisa mendeteksi tempat tepatnya. Di mana dia? Seorang lelaki berpakaian merah, berwajah kuning, akhirnya memalingkan kepalanya dengan marah meminta informasi dari lelaki tua berpakaian kelabu di sampingnya setelah gagal menemukan jejak meski sudah mencari beberapa saat. Ekspresi Chen Yun sedikit suram pada saat ini. Dia telah merasakan bahwa itu hubungannya dengan Blood Lightning Seal melemah dalam perjalanannya ke sini, terutama ketika dia baru saja memasuki area di sekitar pegunungan. Dimengerti. Selusin ditambah pembantu yang diundang dari klan Hong akhirnya menangkupkan tangan mereka dan menyebar setelah mendengar perintah itu. Mereka perlahan turun, membentuk-bentuk kipas, dan mulai mencari jajaran pegunungan. 2 sosok manusia diam-diam muncul di dalam hutan hijau subur di belakang grup Hong Tianxiao saat mereka mencari Xiao Yan. Wanita di antara mereka secara mengejutkan adalah Han Sui. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria tua berpakaian putih dengan senyum pahit. Tatapan orang tua itu melewati celah antara cabang dan melihat kelompok Chen Yun di langit yang jauh. Ekspresi serius terlintas di matanya. Kakek buyut, apakah mereka akan menemukan Xiao Yan? Mata panas Han Sui yang memandangi para pembantu yang diundang dari klan Hong saat mereka mencari tempat itu dengan saksama sebelum tanpa sadar bertanya dengan penuh perhatian. Chen Yun berbicara dengan ejekan. Sosoknya tergantung di langit saat tatapan sinisnya menatap pria muda yang perlahan-lahan berjalan keluar dari sebuah gua. Ada benar-benar cukup banyak orang yang datang. Sepertinya Elder Chen benar-benar membenciku. Tatapan Xiao Yan menyapu langit di sekelilingnya. Akhirnya, mereka berhenti di tubuh Hong Tianxiao sementara dia berbicara sambil tersenyum.
Begitu kau mendarat di tanganku, kau jelas akan mengalami kebencian terhadap diriku yang dulu. Chen Yun dengan kejam berbicara. Rasa sakit yang samar yang ditularkan dari tangannya sama seperti duri yang menusuk ke jantungnya dengan kejam. Penghinaan itu menyebabkan niat membunuh di hatinya melonjak. Bocah, kali ini, aku yang lama ingin melihat bagaimana kau akan bisa melarikan diri. Aku telah berjanji kepada keponakanku bahwa aku akan mematahkan semua anggota tubuhmu dan membawamu ke dia. Tatapan Hong Tian Xiao menunjukkan cahaya pekat saat dia menatap Xiao Yan. Hong Tian Xiao dengan dingin tertawa ketika dia melihat Earth Demon Wayang mendatanginya dengan momentum yang sangat kuat. Dentang! Pedang itu diretas di bahu bumi iblis wayang. Namun, hanya beberapa bunga api yang diciptakan. Bekas luka putih juga muncul di mana pisau itu mendarat. Tubuh yang keras. Hong Tian Xiao sedikit terkejut ketika dia melihat ini. Dia dengan erat mencengkeram pedang itu. Dia kemudian bertabrakan langsung dengan Earth Demon Wayang, dan pertempuran besar yang intens meletus. Tuan Tua Yao, tolong berikan kekuatanmu sementara waktu kepadaku. Sebuah gumaman pelan-pelan terdengar. Sesaat kemudian, cincin salju putih di jari Xiao Yan bergetar lembut. Segera, kekuatan spiritual yang sangat megah dan luas pindah di sepanjang lengan Xiao Yan, dengan liar melonjak ke dalam dirinya seperti banjir,